Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang rasanya saya bisa ada di sini setelah Mekar. Mungkin baru 2 kali saya pimpin lagi di jemaat Mekar di sini. Lebih bersyukur untuk kesempatan hari ini. Bagaimana kabar saudara-saudari sekalian? Baik. Baik. Rata-rata baik. Ada sahabat mungkin ada juga yang tidak jawabnya tidak baik. Adi di belakang sana. Baik. Ada Pak Seko di sini bersama ibu dan keluarga. Kalau kita katakan baik keadaan kita, maka puji Tuhan. Kalaupun kita katakan keadaan kita tidak baik, kita juga bisa bilang betul sudah. Karena kalau kita perhatikan situasi sekarang yang kita hadapi ini, memang sementara tidak baik-baik saja. Tahun baru yang masih penuh tanda tanya, musim yang tidak menentu, kita dengar bencana alam terjadi di mana-mana. Ada satu lagi yang bikin pusing. Apa itu? Virus babi yang merajalela. Sapinya babi juga kena virus. Situasi ini membuat kita bisa jadi hilang sukacita. Situasi ini membuat keadaan ekonomi kita makin berat, makin susah. Di tengah-tengah situasi ini, berikut firman Tuhan yang kita baca hari ini mengguncang hati sekaligus cara berpikir kita. Tema perenungan firman Tuhan untuk kita sekalian saat ini, sudahkah yang terbaik kuberikan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan yang sering kita dengar bahkan ucapkan adalah, ya memang keadaan sekarang ini sedang susah, jadi persembahan sedikit. Ini ungkapan yang sangat manusiawi sekaligus juga biasa. Atau ungkapan lain, seharusnya mereka yang berlebih itu yang membagikan kepada yang kurang, dan lebih juga dalam hal memberi persembahan. Ini juga ungkapan yang sangat manusiawi sekaligus biasa. Kali ini kita semua diajak untuk merenungkan kisah dari Markus yang kita baca hari ini. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Untuk kita keluar dari hal-hal yang manusiawi sekaligus yang biasa tadi, dan kita menemukan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu yang namanya perempuan, apalagi janda, itu adalah kelompok orang yang kecil, yang lemah, kelompok yang tidak masuk hitungan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap pertolongan orang lain. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengharapkan pengasihan dari orang lain. Maka kalau tidak ada hal luar biasa yang bisa mereka lakukan, yang bisa dilakukan oleh seorang janda, wajar saja. Karena memang keadaannya memang sangat-sangat tidak memungkinkan. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Dari kisah ini Tuhan Yesus sengaja mengajak murid-muridnya saat itu, termasuk kita sekalian yang membaca, mendengar, dan harus melakukan firman Tuhan, untuk mendekat ke kotak persembahan, untuk melihat bahwa ternyata ada hal luar biasa yang dilakukan oleh seorang janda miskin. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu inti ajaran Tuhan Yesus ada di ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duri. Peser ini mata uang Yahudi yang paling kecil. Begitu juga dengan duit, mata uang Yunani yang sangat kecil.
supaya kita tidak susah hitungnya, kita bisa samakan. Ini kira-kira sama dengan uang recehnya kita yang masih bisa kita pakai. Bisa 500 atau 1.000 rupiah. Dikatakan tadi bahwa banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar dan seorang janda ini memberi dalam jumlah yang paling kecil. Sampai di sini saya membayangkan kalau masa dulu sudah ada Facebook, kira-kira apa yang terjadi? Pasti ibu sudah kena viral. Orang rame-rame kasih viral ibu ini lalu dia dapat bulian. Orang rame-rame akan bikin video reels. Apalagi semua sekarang punya profesi apa? Content creator. Saya selalu bilang di para pendeta juga kalau kita lihat mereka profesi sudah beralih semua jadi content creator. Ya, tidak apa-apa, cukup menyesuaikan situasi supaya dapat uang gitu. Pasti banyak netizen akan mengecam si janda ini, menggiring opini bahwa apa yang dia lakukan berbahaya, baik untuk dirinya juga untuk orang lain. Berbahaya dalam arti, mengapa dia harus memberi kalau dia hanya punya sedikit? Lalu setelah itu mau makan apa? Setelah itu mau buat apa? Mengapa dia harus memberi padahal tidak cukup untuk orang lain, bahkan mungkin tidak adil ketika dikelola untuk digunakan persembahan itu? Untuk temukan orang yang mungkin tidak menyalahkan, menyudutkan si janda ini, rasa-rasanya tidak ada, karena semua punya pikiran yang sama. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus, dia tidak menyalahkan tapi memuji si janda ini. Jadi ayat 43 menceritakan sekaligus mengajarkan, menegaskan kepada kita demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tadi kita katakan Tuhan Yesus secara sengaja memanggil murid-muridnya dan menyuruh mereka memperhatikan. Dia memberitahu mereka bahwa janda miskin itu sangat bersusah payah dalam hal menyimpan apa yang dia berikan itu. Apa yang dia miliki itu hampir-hampir tidak cukup bagi dirinya sendiri. Tapi semua itu yang ada padanya. Mungkin juga itu hasil kerjanya sehari sebelum yang harusnya dipakai untuk kebutuhan. Tuhan Yesus menghargai pemberian si janda. Mengapa? Karena dia hanya punya uang sejumlah 2 peser, tetapi dia mau memberikan semuanya. Padahal bisa saja dia menyimpan 1 peser untuk dirinya, karena dia mungkin orang tahu. Simpan 1 untuk diri. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh si janda miskin ini. Keadaannya tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur dan penyerahan diri yang bulat kepada Tuhan. Iman dan cintanya kepada Tuhan utuh dan penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa janda miskin ini sungguh-sungguh memberi persembahan. Dan melalui tindakan si janda ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sebuah nilai persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati dari si pemberi. Dan inilah yang membuat persembahan si janda menjadi bernilai di mata Tuhan. Karena dia melepaskan diri dari segala miliknya, melupakan semua kebutuhannya untuk menyatakan bahwa dirinya dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Belajar dari kehidupan janda miskin ini, kita disadarkan untuk mari memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saat ini kita diajak untuk berenung dari tema khotbah kita, sudahkah yang terbaik saya berikan?
Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Kalau si janda miskin ini bisa lakukan, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Mungkin seperti di awal khotbah tadi, pertanyakan. Kita bilang baik, tapi sesungguhnya dalam hati kalau jujur untuk kita tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik-baik saja malah. Atau kita yang hari ini ditubuhkan dalam tanggung jawab pelayanan yang diberikan. Kita punya keterbatasan. Kita tidak punya sesuatu yang bisa dinilai, mungkin itu lebih dari si A, lebih dari si B dalam hal melayani. Mungkin kita terima tanggung jawab pelayanan, tapi masih dengan penuh rasa takut, ragu-ragu, nanti bagaimana dalam pelayanan. Tapi kembali lagi, kalau si janda miskin ini bisa melakukan, memberikan persembahan yang Tuhan pandang paling bernilai, bagaimana dengan kita? Dalam dunia yang mendorong kita untuk mengejar materi, kesejahteraan pribadi, kita belajar dari teladan iman janda miskin ini. Untuk memberi persembahan dengan tulus, dengan rendah hati, penuh iman. Kita tahu bahwa Tuhan melihat, menghargai setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Karena dalam memberi, kita akan merasakan sukacita dan kedekatan dengan Tuhan yang tidak ternilai. Kita diajar untuk tidak semata-mata mempersembahkan materi. Memang harus dipakai untuk menopang pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Namun khususnya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti tubuh, hati, pikiran rasional, kepandaian, talenta, pengalaman, kemampuan, usia hidup dan seterusnya dipakai menjadi alat Tuhan mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tadi dalam nats pembimbing maupun petunjuk hidup baru mengarahkan kita untuk bersedia memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk selalu siap baik atau tidak baik waktunya melayani Tuhan. Dalam rumah tangga tentu dimulai dari lingkup yang kecil. Jangan kita balik. Kadang-kadang kita sibuk di luar sana tapi pulang rumah tidak ada. Kadang-kadang kita tampil ramah tamah di luar sana tapi di rumah jadi orang yang marah, semua hal salah. Dimulai dari lingkup yang paling kecil. Kita nyatakan itu persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan lewat seluruh kehidupan yang benar, dimulai dari rumah tangga, dalam seluruh peran kita. Kemudian kita menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Kita menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin dalam hati lebih pendeta, sudah jam berapa ini? Lama ini saya 10 panas juga. Saya dalam hati ya, karena baru 2 kali saya pimpin di sini rasanya sama 2 jam juga enggak. Kalau dikasih izin, tapi saya yakin di muka hilang semua di senyum kalau sampai 2 jam. Ada sebuah ilustrasi yang saya mau bagikan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca dan dengar. Judulnya Anak Sapi untuk Tuhan. Pada suatu hari ada seorang petani Kristen yang berkata kepada istrinya bahwa dia mau memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu pada saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi mau melahirkan. Karena itu dia katakan kepada istrinya, "Mama, nanti kalau ini sapi beranak, salah satunya saya akan kasih untuk Tuhan." Lalu beberapa hari berlalu dan tiba waktu bagi si induk sapi ini untuk beranak. Dan ternyata dia melahirkan 2 ekor anak sapi. Nah, ini petani dia mulai bingung. Yang mana saya mau kasih sama Tuhan? Dia mulai pikir-pikir soal janjinya kepada Tuhan. Lalu ketika istrinya tanya, "Bapak, bagaimana sudah soal persembahan anak sapi sama Tuhan untuk Tuhan?" Dia bilang, "Kita tunggu dulu ini sapi dia besar, nanti setelah itu kita putuskan anak sapi mana yang pantas untuk kita berikan kepada Tuhan." 1 minggu kemudian
kemudian daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Lalu salah satu dari kedua anak sapi milik petani Kristen itu kena penyakit dan tidak bisa diselamatkan lagi, dia mati. Petani itu pergi ke kandang, lalu dia mendapati anak sapi itu mati. Lalu dia segera keluar, dia lari menuju rumah dan dia katakan, "Mama, saya baru saja dari kandang sapi kita dan ternyata mama mau tahu, sapinya Tuhan itu sudah mati." Istrinya kaget, kapan Bapak ada bilang itu sudah bagi itu bagian sapinya Tuhan? Kan Bapak belum putuskan mana sapinya Tuhan dan mana yang untuk kita. Lalu dia bilang, betul, dulu saya tidak putuskan, belum putuskan. Tapi tadi ketika di kandang, waktu saya lihat dan ternyata itu sapi yang mati, itulah yang saya mau berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau bilang apa dengan si petani Kristen ini? Mungkin saja kita juga lakukan hal yang sama. Kita berikan sapi mati dalam tanda petik kepada Tuhan lewat kehidupan yang tidak benar, lewat kehidupan yang tidak setia, hati yang tidak tulus kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa kita boleh terbatas, kita boleh tidak sempurna, boleh hidup kita tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita memberi persembahan dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tulus, maka yang terbatas dan tidak sempurna itu menjadi bernilai di mata Tuhan. Kalau sampai dengan sekarang kita semua masih ada seperti saat ini, maka ini bukti kasih Tuhan bagi kita. Maka mari menjalani hidup dan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sampai dengan saat ini, dengan terus ada dalam perenungan Dia. Sudahkah yang terbaik kuberikan untuk Tuhan? Firman Tuhan pada saat ini kiranya menolong kita sekalian untuk hidup seturut kehendak-Nya. Amin.